Rasulullah perang Uhud pesan pada orang 16 dipimpin oleh sahabat Jubair, bukan Zubair, Jim Jubair. Orang 16 di atas gunung Uhud, pegang panah, jaga apapun terjadi jangan bergeser, ya, jangan bergeser. Perang nang isor nang lapangan, wong Islam menang. Angger mateni wong kafir oleh dompet, cincin, senjata, baju, ya bu, duitnya piro lah, oleh duit, sinang kantong ya, namanya fight namanya. Lah wong 16 iki, lah kowe entuk apa iki? Aku meneng ae, dapat apa ini? Akhirnya orang 16 yang jaga di atas gunung Uhud turun ikut perang di lapangan. Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan, muter naik gunung, diserang dari atas, orang Islam kalah. Sayyidina Hamzah syahid, Rasulullah giginya patah satu, kejeblos ning lubang. Rasulullah dibentengi 10 sahabat, sing mati 6, 10 mati 6 bentengi Rasulullah. Yang mati antaranya namanya Abu Dujana yang mati. Sahabat Tolha walaupun gak mati, badannya penuh dengan panah, asal ojo kena Rasulullah, pasang badan. Itu perang Uhud. Kenapa? Sebabnya ada orang atau pasukan yang melanggar pesannya Rasul. Dan tengah dikit gitu. Orang NU, ketua NU harus taat pada syuriah. Harus taat pada syuriah, jangan melawan. Pokoknya harus disiplin yang tinggi. Itu baru menang insyaallah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabul fadilah hadratil muhtaramin wal masyayikh wal asatidz, ashabul ma'ahid islamiyah, ashabatul kisufiyah, al mukarram Kiai Haji Humaidi Duraid, Kiai Haji Abdullah Dihaji, Kiai Haji Afnan Hafid, Kiai Haji Amir Raden Jundi, Kiai Haji Tajuddin Soreh, azakumullah, Musbika Kecamatan Kedung Wuni, Bupati Pekalongan periode tahun berapa? 2016 sampai 2021. Nanti maju lagi nanti. Bapak Asif Qalbihi, Kiai Haji Kholis Jazuli, rekan-rekan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, pengurus ranting Banotono Muslimat Fatayat PPNU, pengurus lembaga takmir Masjid Jawa Tengah, pengurus Yayasan Nurul Anam Kranji, Bapak Camat, Bapak Lurah, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Khudur. Manusia itu bahasa Arabnya ada 3. Ada berapa? 1, kalau dilihat fisik badan, bahasa Arab basyarun, manusia dari sisi badan. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang bentuk fisiknya indah. Indah bukan? Senajan irungnya pesek lah indah ya. Indah dari para binatang masih indah kita kan. Emak-emak, ibu-ibu ketika melihat Nabi Yusuf lewat, yang sebenarnya motong buah akhirnya motong
Kenapa? Karena tertarik oleh basarnya Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu qata'dahunna wa qulna hasil ma hadza basyara. Setelah emak-emak melihat Nabi Yusuf ganteng banget sampai memotong tangannya dengan mengatakan ini bukan bashar, in hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Karena mereka hanya melihat basyariahnya Nabi Yusuf. Kita sebagai manusia, orang Islam, orang NU, fisik kita harus dijaga. Harus dijaga, sehat, kuat, kokoh, tegar, tahan banting. Ini juga amanah dari Gusti Allah. Yang nomor 2, bahasa Arabnya manusia insan. Kenapa? Nah, insan inilah yang hakikatnya wujud manusia yang menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, gak mau. Takut, khawatir tidak mampu menjalankan amanah dengan benar. Orang Keranji, Pekalongan 5 siap. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, gak ada yang mau. Kenapa? Takut, khawatir kalau tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Wa hamalahal insan, manusia menerima. Padahal manusia itu termasuk orang Keranji ini, innahu kana zaluman, mempunyai potensi kecenderungan sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Itu potensi manusia tuh. Tapi berani angkat tangan, kami siap menerima amanahmu ya Allah. Maka Allah menyerahkan alam semesta kepada kita manusia, tidak kepada malaikat. Bukan. Coba bayangkan, kalau malaikat jadi penguasa di bumi, delok wong ayu betul tertarik. Yuk, bangkrut manusia, gak ada turunan. Betul. Malaikat delok wong ayu, orang tertarik. Orang kesampean, delok duit betul tertarik. Delok harta emas, berlian, gak tertarik. Karena tidak punya hawa nafsu. Jadi malaikat gak bisa untuk menjadi ketua NU, jadi bupati, direktur bank, gak bisa. Membangun gedung dhuwur, betul saged. Jadi ketua umum PBNU gak bisa. Karena gak punya hawa nafsu, gak ada semangat untuk berebut apa-apa. Maka Allah mempercayakan penguasa di muka bumi kepada insan. Pertanyaannya, amanah apa itu yang langit, bumi, gunung menolak, manusia menerima? Ada 2. Ada berapa? 1. Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah, dari langit, tidak boleh dirubah, tidak boleh tambah dikurangin, siapapun gak bisa. Apa itu? Agama. Napa? Agama langsung dari Gusti Allah, suci, gak boleh dirubah-rubah, gak boleh tambah, gak boleh dikurangin. Agama isinya 2. Berapa isinya? Akidah dan
syariah. Jawab akidah dan mari kita jadikan iman kita menjadi akidah. Ini rata-rata ini belum jadi akidah, tidak percaya Gusti Allah ngoten mawon. Belum jadi ikatan belum. Kita mana ikatan, akad nikah, akad jual beli. Jangan enggak diikatan kali Gusti Allah mboten. Punya ikatan dengan Gusti Allah mboten. Sekarang saya tanya, panjenengan percaya karo Gusti Allah? Jare sapa? Tidak boleh jawab jare kiai, kata kiai, kata ustadz, kata ayah, kata ibu, gak boleh. Berarti kan cuma jare-jare, kerungu-kerungu lah. Apa bahasa Cirebonnya siliwing-siliwing. Konon Gusti Allah itu ada. Kalau anak kecil boleh begitu jawabnya. Kalau jenengan di mana mati masih katanya masih. Paham betul? Kita ini dari mau mati udah tua kayak ini. Masih katanya, masih jarene. Kerungu-kerungu siliwing-siliwing. Gusti Allah yono jadi kiai. Ayo. Mari kita mantapkan iman kita menjadi ikatan antara kita dan Allah. Saya tanya sekarang, percaya boten ana Gusti Allah? Kata siapa? Kata saya. Ayo kata siapa? Kata saya. Ini bocah cilik pantas jadi bapak, jadi ibu, jadi pak guru. Kita masih katanya, masya Allah. Wis dari NU, sudah tahun, sudah 5 tahun masih katanya. Itu namanya akidah. Akidah kita ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menetapkan bahwa Allah punya sifat wajib pinten 20. Saya yakin apal semua lah. Sifat nomor 1 sifat wujud, gimana? Di Quran boten wonten. Innallaha wujud, wonten boten? Jawab wonten boten? Oh, orang tahu baca Quran. Baca Qul huwallahu falaq nas alif lam mim kursi. Rabbana apa? Tahlilan. Baca Quran mek tahlilan. Panjenengan mulai maca Quran dari awal sampai akhir tidak akan menjumpai lafal wujud dalam Al-Quran. Lafal wujud betul betul di Quran itu. Sami'un basirun wonten, alimun qadirun wonten, hayyun mutakallim wonten, wujud betul wonten. Tapi oleh Imam Asy'ari dijadikan sifat nomor setunggal. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Paham boten? Kita ini sebenarnya tidak, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah cerdas-cerdas Allah. Nah, saya buktikan ada dhamir pronoun kata ganti ada 3. Aku, anak, engkau, anta, dia, gua. Silakan dipakai. Monggo dipakai monggo. Ana Said, ngoten nggih. Ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab. Engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Sukardi, Solikin, engkau Maryam, Dian, Tuti. Silakan dipakai. Dia Said, dia Ahmad, dia Hasan, dia Maryam, dia Zainab. Monggo dipakai. Tapi nanti akan mati semua. Mati enggak? Kalau sudah mati semua, Hasan, Toto, Abu Bakar,
Solikin, Zainab, Tuti, Dian mati kabeh wis. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sapa? Itu aku toto itu wis mati. Tinggal aku Allah. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku yang lain sudah gak ada. Tinggal aku Allah yang ada. Paham boten? Nomor 2 anta. Silakan dipakai. Kau Ahmad, kau Toto, kau Solikin mati kabeh. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni tuminadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali ente lah, kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Harus mati kabeh. Mati kabeh tinggal engkau Allah. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham? Awas ada orang paham, awas. Dia mati kabeh, dia mati kabeh bakal. Kecuali dia Allah yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali. Paham? Jadi yang sebenar-benarnya aku. Siapa? Jawab siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pinjam, nyilih, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Buyung isi dipan. Ngerepotin putu. Pijet terus sabun bengi. Yang benar jawabnya yang benar. Terserah yang meminjemi. Terserah yang sebenar-benarnya aku Allah. Sebenar-benarnya engkau Allah. Sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini semua dipinjemin. Terserah yang punya. Siapa tahu pulang dari sini sudah tarik. Siapa tahu. Pulang dari sini sudah tidak bisa ngomong aku. Karena sudah Allah yarhamu. Paham boten? Nah itu mengapa Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan nomor 1 sifat Allah, sifat wujud, padahal lafal wujud teng Quran boten wonten. Oh, itu namanya akidah. Syariah. Nomor 2 agama syariah sebagai jalan menuju tauhid, jalan menuju ridho Allah. Jalan saya itu jalan syari', jalan umum. Kalau tarekat jalan cilik, gang tarekat. Kalau syariah jalan siapa saja harus melalui jalan itu. Kiai yang pinter, ustadz, pangkat, pejabat, orang awam, tukang beca, tukang sapu harus melewati jalan umum. Lah nanti kalau mau masuk ke gang, enggak semua. Masuk tarekat maksudnya, enggak semua. Kalau jalan umum semua harus lewat. Paham? Pun ringkas ulah. Kenapa sholat diredaksikannya iqamus sholat? Kenapa enggak amalus sholat? Mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Di Quran betul kan amal sholat. Di Quran adanya aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimunas sholat, aqimis sholat. Gimana? Kenapa? Karena sholat harus didirikan di keranji ini. Suami sholat,
istri sholat, anak sholat, mantu sholat, supir sholat, pembantu di belakang di dapur sholat, baru iqamus sholat. Kalau panjenengan sholat, mantu nggak sholat, belum iqamus sholat, baru amalus sholat. Bupati sholat, sekda sholat, kapolres sholat, dandim sholat, ketua DPRD sholat, baru iqamus sholat namanya. Kalau sholat cuma KUA, kepala Kemenag, berarti belum iqamus sholat, baru apa namanya? Amalus sholat. Sedangkan rukun Islam katanya iqamus sholat, bukan amalus sholat. Keranji semuanya harus sholat. Kedung ini, kacamata kedung ini harus sholat. Itu namanya iqamus sholat. Paham betul? Nah, itu sudah amanah yang pertama itu. Amanah agama ini nggak bisa ditambah, nggak bisa kurangin. Ono kiai keranji punya pendapat sholat subuh habis istirahat 2 rakaat, sholat zuhur lagi tengah-tengah kerja 4 rakaat. Tak pernah subuh 4, zuhur kali. Kayak mboten. Asar nggak usah lagi kerja. Enggak. Rukun iman 6 kakek, tak kurangnya 5 wae. Asal mboten. Atau kurang 6 itu 7. Tadi mboten. Sholat fardu ping 5 waktu, tak tambah ya 2 lagi biar 7 waktu. Kayak ingin buatan namanya amanah. Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah ghair muqaddasah. Yang kedua, Allah memberikan amal kepada manusia tidak suci, enggak suci. Harus berubah, harus berkembang. Ada 2. Bahasa Arabnya satu namanya thaqafah, apa? 2 hadarah, apa? Thaqafah, pendidikan, kesehatan, ketertiban, kebersihan, manajemen, administrasi. Thaqafah niku. Kira-kira wong keranji kabeh S1 kabeh minimal S1 sedoyo. Siap? Orang pati siap ya. S1 semuanya, pinter semuanya. Membangun thaqafah namanya. Membangun apa? Thaqafah. Peradaban. Ingat, dulu ketika Baghdad ibu kota dinasti Abbasiyah, semua ilmu digagas oleh ulama Baghdad, bukan ulama Yaman, bukan Baghdad. Tenang. Orang yang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau menggagas aljabar. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi fit Tib. Orang pertama kali menggagas kacamata ilmu nadhariyat Hasan Ibn Haytham. Orang pertama kali bikin kompas supaya tahu mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara Ahmad bin Majid. Orang pertama kali mencoba terbang, orang mencoba terbang niru manuk, niru burung, Abbas bin Farnas. Tapi terbang pertama sukses, kedua, keempat jatuh mati. Orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa planet Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman ibn Nafis. Orang yang pertama kali menggagas alat musik organ dulu. Bukan Amerika belum lahir. Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Berarti umat Islam dulu maju di bidang thaqafah. Di bidang apa? Tafsir pertama kali 10 jilid At-Tabari, Ja'far Ibn Jarir dari Tabaristan.
lahir ilmu nahu. Waktu di Abbasiyah nih, Bu, baru ada ilmu nahu yang menggagas Amr bin Qumbur, Imam Sibaweh. Orang pertama kali menciptakan harokat, fathah, dhammah, kasrah, tasdid, sukun, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang pertama kali menggagas ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi', Amr bin Ubaid. Orang pertama kali menciptakan ilmu tajwid, Abu Ubaid Qasim bin Salam. Orang pertama kali membangun apa? Ilmu kalam, Wasib bin Atta, Amr bin Ubaid, dan seterusnya. Yang pertama kali ada peta bumi, gambar bumi, Al-Idrisi. Padahal orang dialat, bukan alat. Kalau sekarang gampang. Dulu kayak apa coba? Al-Idrisi membuat gambar peta bumi, Kharitatul Ard. Jadi umat Islam pernah maju, pernah menjadi qiblat tsaqafah ketika dinasti Abbasiyah selama 400 tahun. Sekarang kalau cerita umat Islam sekarang sepet rasanya. Apa rasanya apa? Sing korupsi orang Islam, penjabret, begal, penodong orang, si bodoh-bodoh orang, si melarat-melarat wong, si ketinggalan wong. Karena cerita Islam enak cerita yang dulu, kalau sekarang sepet rasanya. Jadi membangun pendidikan itu amanah dari Gusti Allah, wajib, tapi harus berubah. Kalau dulu pakainya pulpen, pen, sekarang pakainya laptop, paham betul? Kalau dulu pakainya kitab, koras nih, korasan, sekarang pakainya Google. Harus berubah sesuai dengan tuntunan zaman. Walhasil Allah memerintahkan, mewajibkan kita harus pinter. Harus apa? Pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Terus samain pinter-pinterin. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya kalau kamu ingin benar harus dengan ilmu, benar beragama, benar membangun gedung, benar berternak ayam, berternak sapi, kambing, benar bertani, benar tentang kesehatan. Walhasil kalau kamu ingin benar harus dengan ilmu. Oleh karena itu thalabul ilmi fari ala kulli muslim. Sekali lagi, pinter itu wajib. Ayo, bodoh itu dosa. Saya harus pinter, saya tidak mau bodoh. Siap? Nomor kali hadarah. Tadi kan takofah dan hadarah. Apa hadarah itu? Membangun kesejahteraan, welfare. Bahasa Inggrisnya welfare. Apa artinya? Sebagai orang atau makhluk yang mengemban aman Allah harus mampu mengolah kekayaan bumi dan alam ini. Maka Allah berfirman, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini, bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Kamu panjenengan yang soleh, agar kita orang soleh kaya. Supaya apa? Malah sekarang orang paling kaya di Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu.
duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sudah Bank BCA Rokok Jarum duitnya 100 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu. Tak golei wong kranji mboten wonten. Ayo dosa mboten, dosa mboten. Dosa mboten. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampean meninggal dunia meninggalkan anak yang melarat. Dzurriatan dhi'afan. Sampean meninggal wafat, jangan meninggalkan anak yang melarat. Wah, sampai meninggal dunia anak keting kleler, orang jauh mah, orang semangan, orang nyandang, dosa sampean. Usahakan kita mati memberi warisan, meninggalkan warisan yang banyak agar anak cucu kita sejahtera. Paham betul? Jadi sugih itu wajib. Sugih melarat, jawab melarat dosa. Sugih melarat dosa kok ini. Karena tidak, mengapa dosa? Tidak menjalankan amanah membangun hadarah. Paham? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kaya, sugih dan loman, pernah sedekah gandum ora dihitung pirang karung ora, yang jelas diangkut dengan 700 onta karena sugih. Jadi kan pernah sedekah pirang karung? Jawab pernah sedekah beras pirang karung? Sahabat kayak Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 onta, ditawar akan dibeli oleh orang Yahudi, dikasih untung 3 kali lipat. Enggak saya jual, akan sedekahkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani namiku mireng orang Baghdad, suatu ketika pergi ke Mesir ziarah kubur Imam Syafi'i. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wali kutub Sultan Aulia ziarah kubur. Ini Pekalongan anon wong nembe SAG ora ziarah kubur. Apa baru apa? SAG sarjana alam. Ya gelem ziarah kubur, Masya Allah, sombong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ziarah kubur Imam Syafi'i. Di dusun Fustat, Kairo, Mesir. Sampai di sana melihat masyarakat dusun Fustat melarat, orang podo di omah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustat yang ada kuburan Syafi'i. Sampai saniki, sampai sekarang rusun orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk sugih ora loman boten. Terus gua apa tulisan manfaatnya gua apa sama ini? Orang manfaatnya wali duduk sugih ora loman boten, manfaatnya apa sama lu? Jadi kita harus berupaya keras agar kita bisa membangun hadarah. Kiai Wahab waktu menyebarkan NU sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, berdiri NU di Palembang.
ke Bogor, ke Banten dulu, jumpa Kiai Abdurrahman di Menes Pandeglang. Kemudian ke Betawi, Jakarta, jumpa Guru Marzuki Cipinang. Bogor, Ajengan Falak, Ajengan Pagentongan. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Bamasum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan, sampai ke Lombok. Di Lombok Tengah, pertama ada NU, Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter sampai Palembang sampai Lombok tanpa proposal. Duitnya sendiri, uang sendiri tuh Kiai Wahab. Ya tenaga, pikiran, ilmunya, duitnya, masya Allah. Kaya, Kiai Wahab tuh kaya. Sugih pedagang di Surabaya, punya toko, tapi uangnya untuk perjuangan. Karena kaya. Benjing di akhirat. Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, waktu kanjeng Nabi apa? Mi'raj. Melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur gagah. Setelah didekati mukanya bolong, gak ada dagingnya, mukanya bolong. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, kisah apa Jibril? Gede dhuwur gagah, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Jawab malaikat Jibril, oh niku umat ente yang rajin bikin proposal. Jadi kitabnya bukan proposal, yang rajin jaluk-jaluk sumbangan terus. Makanya tangisin kuburan, mukanya bolong. Ayo silakan. Walhasil kita harus kaya. Betul nggih? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ke Mekah. Niki saya tenanan niki. Waktu kula teng mriku santrinya 700. Di antara santrinya putra-putra Mbah Mun, di antaranya gratis. Bukan hanya gratis. Mangan, minum, kitab, sandangan, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Said Muhammad tuh. Ada nggak Habib di sini kayak itu? Ada tidak Habib seperti itu? Ini Habib ini. Yang sedang Habib ini. Kula nate ngater Gus Dur sowan. Pulangnya Gus Dur kasih uang, kasih bahan gamis, sorban, kitab, minyak wangi. Gus Dur, kula yang sal amplop 1.000 real. Juga Gus Dur berapa itu? Ya Allah. Kenapa? Karena kaya dan loman. Kaya dan bangun masjid karo duit, madrasah karo, mesantren anak ke Lirboyo ke Jombang pakai, nglakoni rukun Islam, umroh haji pakai, nulungi wong susah pakai, hormati tamu kiai mertamu pakai. Kita harus kaya, nggak boleh melarat. Ayo, kita harus kaya. Kita tidak mau melarat. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakburu fi ainis sawiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim kemuliaan, apa ya, kemuliaan lah, keagungan harus dibangun dengan azimah, dengan niat yang kuat. Insyaallah sugi kabeh bakal. Oh, satu lagi, Quran merintah kita agar menjadi umat yang menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu ojo nangisor, ente ojo nangisor, wan a'laun di atas. Jadi pemimpin, komandan, direktur,
kepala, ketua, imam. Siap? Jadi kalau lihat ayat ini, menang itu wajib, kalah itu jawab. Menang itu kalah. Saya lagi ngadu wong dosa tok iki, dosa tok ini. Menang wajib, kalah dosa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah kalah. Perang Badar 314 melawan 1000 wong Quraisy menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung Madinah. Di Madinah hanya ada 800 orang Islam, menang. Perang Hunain, perang Taif, perang Mu'tah, Bani Mustalik, Fathu Makkah, menang. Yang kalah perang Uhud. Rasulullah perang Uhud pesan pada orang 16 dipimpin oleh sahabat Jubair, bukan Zubair, Jubair. Orang 16 di atas gunung Uhud pegang panah, jaga apapun terjadi jangan bergeser, ya, jangan bergeser. Perang nang isor nang lapangan, wong Islam menang. Angger mateni wong kafir oleh dompet, cincin, senjata, baju, ya bu, duitnya piro lah, oleh duit, sinang kantong ya, namanya fight namanya. Lah wong 16 iki, lah kue ento apa iki? Aku meneng ae, dapat apa ini? Akhirnya orang 16 yang jaga di atas gunung Uhud turun ikut perang di lapangan. Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan, muter naik gunung, diserang dari atas, orang Islam kalah. Sayyidina Hamzah syahid, Rasulullah giginya patah satu, kejeblos ning lubang. Rasulullah dibentengi 10 sahabat, sing mati 6. 10 sing mati 6 bentengi Rasulullah. Yang mati antaranya namanya Abu Dujanah yang mati. Sahabat Tolha walaupun nggak mati, badannya penuh dengan panah, asal ojo kena Rasulullah, pasang badan. Itu perang Uhud. Kenapa sebabnya? Ada orang atau pasukan yang melanggar pesan Rasul. Dan tengah juga gitu. Orang NU, ketua NU harus taat pada syariah. Harus taat pada syariah, jangan melawan. Pokoknya harus disiplin yang tinggi. Itu baru menang insya Allah. Oh. Nabi Muhammad pernah dinasehati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Nek sampai kira-kira sampai piye? Berhenti dulu yang NU atau berhenti dulu yang masjid jadi pengurus masjid. Arep dipateni sampean iki. Piye? Langsung berhenti ya? Langsung berhenti. Ada orang ngancam sampean, ayo kalau terus jadi kepala madrasah pateni, kira-kira. Langsung berhenti ya? Tapi Kanjeng Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai menang. Rasulullah kan jenengan diancam wedi ngoten nggih, wedi. Diancam wedi. Lebih khawatir kan wedi wis. Jere banget ini orang penakut-penakut ini. Mana mungkin akan menang. Kanjeng Nabi tidak ada rasa takut. Saya harus menang. Begitu. Bung Karno Indonesia merdeka lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata canggih, buatan, punya strong will, kemauannya keras. Kiai Hasyim Asy'ari, NU besar betul NU. Tuh Kiai Hasyim Asy'ari, pakai apa besarnya? Pakai duit? Enggak. Dipaksa pakai senjata? Tidak. Dengan himmah dan azimah dari Mbah Hasyim Asy'ari, NU besar, Bawahab, Babi Samsuri, Kiai Ali Maksum, Kiai Ali dan kiai-kiai yang lain, NU besar betul. Jadi sampean jenengan harus menang.
Menang itu wajib, kalah itu pinter, bodoh, sugih, melarat, menang, kalah. Jadi muga-muga NU Pekalongan pinter-pinter, sugih-sugih, menangan. Lurah NU, camat NU, bupati NU, sekretarisnya NU, ngoten-ngoten. Kepala madrasah, kepala SD, SMP, SMA NU, rektor NU, siap? Lah kata melempem kan, kata melempem. Melempem harus siap, tidak boleh menerima apa adanya, harus semangat. Rasulullah SAW sangat-sangat semangat. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad dhu himamin, orang yang cita-citanya tinggi, kemauannya keras, hasratnya keras. Nabi Muhammad shadiqul aqwal wal kalim, tidak pernah bohong. Sekali mawon mboten nate bohong. Ada yang ngomong yang wajib sidik itu Nabi Muhammad, karena Nabi awake dhewe dudu nabi. Jadi yang wajib sidik Nabi, awake dhewe dudu nabi. Jadi enggak wajib sidik itu, enggak wajib. Nih, gara-gara sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang, Kominfo 8 triliun hilang. Indosuria 72 triliun. Timah 300 triliun. Pura beli setriliun, pura setriliun. 1.000 miliar, 1 miliar 1 juta, 1 juta 1.000. Sama di toko kecendol Pekalongan telep itu. Korupsi timah 300 triliun. Pertamina 950 triliun. Belum Asabri, asuransi tentara, digital korupsi juga. Ya Allah, sekarang korupsi bukan miliaran, bukan. Jangan Pak Harto dulu yang korupsi kroninya saja, yang nggak kenal Pak Harto nggak berani, nggak ada bupati korupsi, nggak ada DPR korupsi, betul kan? Yang kenal baru berani korupsi. Itu pun miliaran, ratusan miliar. Saniki ratusan triliun. Gara-gara apa sebabnya? Hilang sifat sidik. Gimana? Nggak usah negara lah, rumah tangga saja. Suami tidak sidik, istri marah-marah, gimana? Istri tidak sidik, suami kira-kira banyak mana? Suami yang tidak sidik banyak mana? Suami istri yang banyak tidak sidik. Jawab. Suami apa istri? Istri. Benar nih. Suami apa istri yang kadang-kadang sering? Suami. Monggo, mulai besok suami jujur, istri jujur, ayah jujur, anak jujur, mantu jujur, mertua jujur. Kalau sudah seperti ini, rumah tangga namanya husnul muasyarah. Apa? Jujur terbuka. Tiap rumah kok seperti itu, tiap rumah seperti itu, maka desa Kranji akan wujud namanya husnul muamalah. Apa? Orang yang bohong, orang yang nipu, orang manipulasi, orang yang ngapusi, jujur kabeh. Berarti satu desa ini husnul muamalah. Apa? Pejabat jujur, rakyat jujur, majikan bos jujur, karyawan pegawainya jujur. Kalau se-Indonesia seperti itu, maka Indonesia namanya husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang madani, civilized,
yang maju. Masyarakat yang paling bahagia, rakyat yang paling bahagia tuh warga negara Belgia, Denmark, Swiss, Finlandia. Kenapa? Karena tidak ada orang bohong. Boten wonten tiang bohong. Di Swiss kerja seminggu hanya 3 hari. Boten kerja pun dikasih oleh pemerintah oleh negara 20 juta rupiah uang kene. Boten kerja nih, boten kerja. Males-malesan wong Swiss, males-malesan. Kalau gak ada ponaan, kuliah di Jerman, bawa istri, 2 anak, itu yang dimakan tiap bulan subsidinya anak. Ya karena punya anak dapat uang dari negara. Nah, uang yang subsidi anak ini yang dimakan. Dia kerja sambil kerja, disimpan, ditabung, yang gomangan tiap hari subsidinya dari anak itu. Itu di negara Jerman. Ya Allah, itu namanya husnul musyarakah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat kemuliaane wong kranji kudungune Pekalongan tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ono wong bare teng ngendi Pak nang kranji yang ditanyakan bukan agamanya apa ya orang sana, NU apa Muhammadiyah, PKB apa Golkar, dan ditanyakan lu enggak. Orang sana baik-baik enggak ya? Saya mau ke sana ini. Orang Kedungu ini bagus-bagus ora ya? Oh, bagus-bagus. Ya wis aku tarono wis tenang. Ojo suwali ojo. Bare temu di Pak, orang Keranji. Orang sana baik-baik kan? Aduh, ngati-hati Pak. Harus dihitung ping 1000. Dipikir 1000 kali. Wong Keranji maling kabeh. Saumpama nih. Aku tahu rono sholat di masjid sepatu hilang. Temanku sepeda motor ditinggal nang Alfamart 10 menit hilang. Ono mana wong Keranji ndek utang ngomong 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Wonten. Ditagih gelut, Masya Allah. Ini namanya akhlaknya rusak. Walaupun Islam, NU, Ahlussunnah Jamaah, tapi kalau akhlaknya nggak baik, jatuh namanya. Jatuh badan. Kulo nate, saya sering pergi ke Jepang. Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, Yahudi. Shinto. Tapi di Jepang boten wonten copet, boten wonten jambret, boten wonten calok. Wonten calok wonten. Tidak ada pejabat korupsi, bukan takut neraka, enggak neraka di Jepang, malu. Saya korupsi kalau ketahuan malu, anak malu, ayah, ibu malu, keluarga malu. Lebih baik saya bunuh diri. Apa namanya bahasa Jepangnya? Alkire ya. Daripada malu. Dia di Jepang tidak ada pejabat korupsi. Bersih, tertib, aman. Boten wonten sampah nang dalan boten. Waktu sepak bola Jepang main di Qatar, negara Arab Qatar, ratusan Jepang nonton, ratusan anak Arab nonton. Bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, boten wonten 1 lembar pun sampah. Bekas tempat duduknya orang Arab kotor. Ayo, ini namanya akhlak namanya. Pengen buatan dari kota Jepang pengen buatan. Suwang-suri pun negara Afghanistan 100% Muslim. Si jiwa yang betul nonton, sing ora Islam. Tapi Ahlussunnah Jamaah 97%, 3% Syiah. Perang saudara sesama Islam, sesama Ahlussunnah, sesama Afghanistan sudah 45 tahun perang saudara. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di masjid, lagi Jumatan, lagi Maulid Nabi, bom meledak, mati sekian. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran, bunuh kafir katanya. Karena nggak mau negara Islam, mau negara kebangsaan. Burhanuddin. Ono bocah wadon nembang pateni. Bocah wadon nembang haram. Oh, jadi nembang haram, mateni orang haram. Ayo, pengen buatin dalam mereka.
Pengen bener Amerika Afghanistan pengen bener. Islam kabeh itu. Apa ya? Yang kurang apanya? Akhlak. Nopo? Oleh karena itu, mari kita tunjukkan masyarakat Pekalongan terutama warga NU akhlaknya mulia. Siap? La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Percuma kau berorganisasi, percuma kumpul-kumpul, kecuali kalau membahas 3 hal. Kumpul-kumpul, rapat, seminar, diskusi, musyawarah, nggak ada gunanya kecuali kalau yang dibahas 3 hal. 1, amar bisadaqatin, memikirkan nasibnya orang miskin. Ayo memobilisasi sedekah, menggerakkan zakat, menghilangkan kemiskinan. Insya Allah 1 tahun akan tercapai itu, insya Allah. Sehingga Pekalongan nggak ada orang miskin. Yang kedua, au ma'rufin, pendidikan, kesehatan, kebersihan, ketertiban. Walaupun sekarang masih kotor, insya Allah 1 tahun mana bersih bakalnya. Gimana? Yang ketiga, ini bahasa Arab manusia, islahin bainan nas. Bagaimana agar masyarakat Pekalongan akur, sing angel niku kayak ila yaumil qiyamah bisa gitu. Jadi yang soleh itu bukan hanya kiai. Yang soleh apa? Ya RT, ya lurah, tukang beca, tukang sapu, soleh kabeh. Yang soleh nas, bukan insan, nas, masyarakat, yang masyarakat soleh. Au islahin bainan nas. Ini kaya 100 tahun juru tercapai ini. Gimana? Tadi wonten tiang tukaran wonten tiang tukaran mriki. Yang tukaran betul akur wonten. Islah bainan nas cuma berat. Memberantas kemiskinan, insya Allah kapan-kapan selesai. Bangun pendidikan, insya Allah kapan-kapan orang Pekalongan bisa pintar semuanya. Tapi membangun masyarakat yang soleh itu yang paling sulit. Akur, rukun, jujur, saling membantu, saling mendukung, saling menyempurnakan. Siap betul? Tunjukkan warga Pekalongan, warga yang ideal, yang bagus, akur, rukun, orang tukaran, orang wonten ya. Nah, itulah bahasa Arab manusia. Kesimpulannya, 1 basyarun, fisik badan. 2 insan yang beri amanah tadi. Yang terakhir kumpulan manusia, jenenge apa? Nas, apa? Basyar, insan, nas. Yang paling sulit membangun nas. Bangun insan gampang, bangun basyar gampang. Yang paling abot bangun nas. Sing soleh bukan hanya kiai, bukan hanya ustad, semua soleh. Tukang sapu, supir ojek, soleh kabeh. Itu namanya islahin bainan nas. Saya kira cukup semanten mawon. Kula kertane jam 12. Nyuwun pangapunten, syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Ya Allah, inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa bil akhlaqil karimah wa anta ja'alna farja wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izz wal 'ashq wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramul akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidina wal akhirah
Allahumma inna nashku ilaika dhu'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa la sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. La mani lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la jaddi minka jadd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atina bil khair ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.